Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Isnaini Hidayatullah dari Prodi D3 Teknik Mesin Politeknik Negeri Cilacap. Kelas TM 3A dengan nomor induk mahasiswa 180103022. Di sini saya akan menjelaskan tentang relay. Dan dalam pembahasan kali ini, saya ambil beberapa poin dari materi tersebut. Yang pertama, pengertian relay. Yang kedua, struktur relay. Yang ketiga, prinsip kerja relay. Yang keempat, jenis-jenis relay. Yang kelima, fungsi dan keuntungan penggunaan relay. Dan yang keenam, pemilihan jenis relay. Pembahasan yang pertama, yaitu pengertian relay. Relay dikenal sebagai komponen yang dapat mengimplementasikan logika switching. Relay yang paling sederhana ialah relay elektromekanis yang memberikan pergerakan mekanis saat mendapatkan energi listrik. Secara sederhana, relay elektromekanis ini didefinisikan sebagai berikut. Relay elektromekanis merupakan alat yang menggunakan gaya elektromagnetik untuk menutup atau membuka kontak saklar. Atau bisa disebut juga saklar yang digerakkan oleh daya atau energi listrik. Kemudian, dasar-dasar relay. Penemu relay pertama kali adalah Joseph Henry pada tahun 1835. Dalam pemakaiannya, biasanya relay digerakkan dengan arus DC dilengkapi dengan sebuah dioda yang diparalel dengan lilitannya dan dipasang terbalik, yaitu anoda pada tegangan negatif dan katoda pada tegangan positif. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi sentakan listrik yang terjadi pada saat relay berganti posisi dari on ke off agar tidak merusak komponen di sekitarnya. Penggunaan relay perlu memperhatikan tegangan pengontrolnya serta kekuatan relay men-switch arus atau tegangan. Biasanya, ukurannya tertera pada bodi relay. Misalnya, relay 12 volt DC per 4 ampere 220 volt. Artinya, tegangan yang diperlukan sebagai pengontrolnya adalah 12 volt DC dan mampu men-switch arus listrik maksimal sebesar 4 ampere pada tegangan 220 volt. Sebaiknya, relay difungsikan 80% saja dari kemampuan maksimalnya agar aman, dan direkomendasikan lebih rendah lagi agar lebih aman. Yang kedua, struktur relay. Relay terdiri dari coil dan kontak. Coil adalah gulungan kawat yang mendapat arus listrik. Sedangkan kontak adalah sejenis saklar yang pergerakannya tergantung dari ada tidaknya arus listrik di coil. Kontak ada dua jenis, yaitu normally open dan normally closed. Selanjutnya, prinsip kerja relay. Dapat dilihat di gambar berikut bahwa rangkaian relay di gambar tersebut terdapat rangkaian relay secara sederhana. Prinsipnya yaitu ketika coil mendapat energi listrik, akan timbul gaya elektromagnetik dan gaya magnet yang ditimbulkan tersebut akan menarik plat atau lengan armatur yang berbekas dan kontak akan menutup sehingga mengaktifkan relay. Kemudian, jenis-jenis relay. Berdasarkan cara kerjanya, relay dibagi menjadi dua, yaitu normally on dan normally off. Normally on merupakan kondisi awal relay kontaktor tertutup atau menyala
dan akan terbuka atau relay mati jika relay diaktifkan dengan cara memberi arus yang sesuai dengan kumparan atau coil relay. Istilah lain pada kondisi ini adalah disebut juga dengan normally close. Sedangkan normally off, kondisi awal kontaktor terbuka atau mati dan akan tertutup jika relay diaktifkan dengan cara memberi arus yang sesuai pada kumparan atau coil relay. Istilah dari kondisi ini adalah normally open. Kemudian, change over. Relay jenis ini memiliki dua pasang terminal dengan dua kondisi, yaitu normally open dan normally close. Relay jenis ini mempunyai kontak tengah yang normalnya tertutup, tetapi melepaskan diri dari posisi ini dan membuat kontak dengan yang lain bila relay dialiri listrik. Relay changeover ini merupakan gabungan dari jenis relay normally open dan normally close. Kemudian, relay juga dibedakan berdasarkan dengan jumlah pole dan throw yang dimilikinya. Yang pertama, single pole, single throw. Relay ini memiliki 4 terminal, 2 terminal kumparan coil, dan 2 terminal saklar A dan B yang dapat terhubung dan terputus. Kemudian ada double pole, single throw. Relay ini mempunyai 6 terminal, 2 terminal kumparan coil, dan 4 terminal merupakan 2 pasang saklar B dan 2 pasang saklar A yang dapat terhubung dan terputus. Kemudian yang ketiga, double pole, double throw atau DPDT. Relay ini mempunyai 8 terminal, 2 terminal kumparan coil, kemudian 6 terminal merupakan 2 set saklar yang dapat terputus dan terhubung. Kemudian yang keempat, single pole double throw atau SPDT. Relay ini memiliki 5 terminal, 2 terminal kumparan coil, dan 3 terminal saklar A, B, dan C yang dapat terhubung dan terputus dengan 1 terminal pusat. Jika suatu saat terminal A terputus dengan terminal B, maka terminal B akan terhubung dengan terminal C, ataupun berlaku sebaliknya. Kemudian, jenis-jenis relay lainnya yang memiliki fungsi khusus dalam penggunaannya. Di antaranya yaitu time delay relay. Time delay relay merupakan relay timer atau relay penunda batas waktu. Fungsi dari peralatan kontrol ini adalah sebagai pengatur waktu bagi peralatan yang dikendalikannya. Time delay relay ini juga dapat digabungkan atau dikombinasikan dengan komponen listrik lain seperti magnetic contactor, thermal overload, relay, dan lain-lain. Kemudian, komponen time delay relay. Time delay relay terdiri dari kontak normally open atau normally close. Kerja dari kontak-kontak tersebut akan bergantung pada coil yang diberikan daya hingga coil akan berubah keadaan kontak-kontak yang ada pada timer sehingga dapat difungsikan atau dihubungkan ke rangkaian lain. Kemudian ada coil. Coil pada timer bekerja ketika daya dihubungkan ke terminal coil, maka dapat merubah kondisi kontak-kontak TDR sesuai waktu yang telah ditentukan. Kondisi kontak yang diubah dalam kontak normally open menjadi normally close, ataupun sebaliknya, normally close menjadi normally open. Kemudian ada komponen pengatur waktu sebagai penunda. Pengatur waktu pada TDR bekerja sebagai penunda coil untuk mengubah kondisi kontak-kontak normally open dan normally close pada timer.
pengguna dapat mengatur waktu sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian, thermal overload relay. Thermal overload relay adalah salah satu pengaman motor listrik dari arus yang berlebihan. Bila arus yang melewati motor listrik terlalu besar, maka akan merusak beban. Oleh sebab itu, thermal overload relay akan memutuskan rangkaian apabila ada arus listrik yang melebihi batas beban. Prinsip kerja thermal overload relay. Thermal overload relay bekerja berdasarkan prinsip pemuaian dari benda bimetal. Apabila benda terkena arus yang tinggi, maka benda akan memuai sehingga akan melengkung dan memutuskan arus. Kemudian, fungsi dan keuntungan penggunaan relay. Secara garis besar, fungsi relay diantaranya yang pertama, kontrol sebuah rangkaian arus tinggi dengan sinyal arus rendah. Yang kedua, mengendalikan rangkaian tegangan tinggi melalui sinyal tegangan rendah. Yang ketiga, untuk mempresentasikan fungsi-fungsi logika. Yang keempat, relay juga dapat digabungkan fungsinya dengan sebuah timer dan lain-lain. Kemudian beberapa keuntungan penggunaan relay dalam sistem elektronika antara lain menggunakan arus yang relatif kecil untuk mengendalikan peralatan dengan arus yang besar. Dengan sebuah sinyal kontrol dapat mengendalikan lebih dari satu kontak. Kemudian dapat menghidupkan atau mematikan peralatan yang sulit dijangkau. Yang keempat, mengisolasi bahaya tegangan tinggi dari manusia karena rangkaian dengan tegangan tinggi dapat dikendalikan melalui tegangan rendah. Kemudian untuk pemilihan jenis relay. Untuk aplikasi tertentu, pemilihan jenis relay yang akan digunakan sangat diperlukan. Berikut ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih jenis relay yang akan digunakan untuk menjalankan fungsi tertentu, yaitu jumlah dan jenis kontak, normally open, normally close, atau change over. Rating kontak. Yang pertama, rating kontak atau kemampuan arus kontak. Yang kedua, rating tegangan dari kontak. Yang ketiga, tegangan koil. Yang keempat, jenis kemasan. Yang kelima, cara pemasangan. Yang keenam, waktu switching. Yang ketujuh, proteksi kontak dan koil. Yang kedelapan, isolasi antara kontak dengan koil dan sebagainya.